Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Abdurrahman dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dataset yang telah saya peroleh, yaitu mengenai data pengisian daya kendaraan elektronik. Eh, Dataset ini berisi sesi pengisian daya kendaraan listrik, mencakup berbagai informasi seperti pengguna dan kendaraan, lokasi, waktu, konsumsi energi, jarak tempuh, dan juga kondisi lingkungan. Dengan menganalisis data ini, kita dapat memahami perilaku pengguna, efisiensi pengisian daya, serta faktor yang mempengaruhi biaya dan durasi pengisian. Berikut adalah datanya, bisa dilihat. Oke. Eh, Langsung saja masuk ke visualisasinya. Yang pertama ada mengenai biaya charging per lokasi berdasarkan tipe user. Chart ini menampilkan rata-rata biaya charging berdasarkan lokasi dan tipe pengguna. Sumbu X yang berisi lokasi stasiun pengisian daya seperti Chicago, Los Angeles, ya, dan yang lainnya. Dan sumbu Y untuk rata-rata biaya pengisian daya. Dan juga untuk warnanya, yang warna biru cerah untuk casual driver, yang biru tua untuk komuter, dan yang oranye untuk long distance traveler. Uh, yang bisa ditangkap dari diagram ini, yang pertama adalah Chicago dan New York memiliki biaya tertinggi dan Houston adalah sebaliknya, memiliki biaya yang rendah. Terus yang kedua, casual driver di New York membayar lebih mahal dibandingkan komuter, yang mana casual driver membayar sebesar $23, sedangkan komuter $21. Dan juga yang ketiga, biaya cukup merata di San Francisco. Tidak terlalu jauh perbedaan. Manfaatnya dari chart ini yang bisa saya dapat, yang pertama bisa menilai apakah ada perbedaan harga antar lokasi dan tipe pengguna, dan membantu penyesuaian tarif berdasarkan pola pengguna. Oke, lanjut ke chart kedua. Ini mengenai durasi charging berdasarkan tanggal. Yang bisa saya peroleh dari chart ini, yang pertama ada lonjakan pengisian daya di akhir Januari dan di awal Februari. Kemudian adanya penurunan drastis di beberapa hari yang bisa disebabkan oleh cuaca, maintenance, ataupun hari libur. Dan yang terakhir,
Pola aktivitas mingguan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan infrastruktur charging. Manfaat yang bisa saya peroleh dari ini, kita bisa menentukan waktu tersibuk dan mengoptimalkan kapasitas charger, dan juga menyesuaikan tarif di mana eh, eh, waktu sibuk dan tidak sibuk. Yang ketiga, ini ada chart jumlah sesi charging per hari berdasarkan tipe user. Langsung saja. Sabtu adalah hari tersibuk dengan jumlah pengisian daya tertinggi. Sedangkan Kamis adalah jumlah sesi terendah. Juga komuter aktif sepanjang minggu. Sementara long distance traveler dominan di akhir pekan. Komuter di hari Minggu dan long distance traveler. Nah, manfaat yang saya dapat dari ini, yang pertama bisa menyesuaikan kapasitas charger di lokasi tertentu berdasarkan pola pengguna. Nah, berdasarkan pola penggunaan, dan juga bisa membantu manajemen manajemen beban listrik dan penjadwalan maintenance. Oke, lanjut. Yang keempat, ada sketcher chart mengenai distance driven dan berdasarkan energi konsum. Ini menganalisis korelasi antara jarak tempuh sejak pengisian terakhir dan konsumsi energi. Uh, untuk sumbu X, ini untuk jaraknya, dan sumbu Y energi yang digunakan. Dan tiap titik mewakili sesi pengisian daya kendaraan. Yang bisa saya tangkap dari chart ini, yang pertama, tidak ditemukan hubungan linear yang jelas antara jarak dan konsumsi energi. Terus, beberapa kendaraan mengkonsumsi energi yang tinggi meskipun jaraknya rendah, seperti ini. Kemudian, outlier menunjukkan adanya faktor lain seperti efisiensi baterai, kondisi jalan, atau suhu yang mempengaruhi hasil. Oke, dan manfaat yang bisa saya peroleh dari chart ini, yang pertama, bisa membantu memahami pola konsumsi energi kendaraan elektrik, dan juga dapat diperluas dengan analisis regresi untuk mengidentifikasi tren konsumsi daya. Kemudian yang terakhir ada pie chart mengenai model kendaraan berdasarkan tipe charger. Ini untuk memvisualisasikan distribusi penggunaan charger berdasarkan model kendaraan. Yang bisa saya dapat dari chart ini, yang pertama adalah
proporsi penggunaan charger cukup merata di antara semua model kendaraan elektrik. Kemudian, tidak ada model kendaraan yang secara signifikan lebih sering menggunakan charger dibandingkan yang lainnya. Eee, dan yang terakhir, menunjukkan aksesibilitas charger yang seimbang untuk berbagai tipe kendaraan. Eee, Manfaat yang dapat saya peroleh, saya jadi kita dapat menilai apakah ada preferensi penggunaan charger berdasarkan model kendaraan dan juga eh, bisa diperluas dengan filter berdasarkan charger tipe seperti level 1, level 2, dan juga DC fast. Eh, Kesimpulan dan manfaat dari analisis ini yang pertama, optimisasi infrastruktur, seperti memahami pola penggunaan charger untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas, juga menentukan kapan dan di mana perlu penambahan charger. Kemudian yang kedua, manajemen tarif dan dinamika biaya. Kita bisa menyesuaikan tarif berdasarkan aktivitas pengguna dan lokasi. Kemudian, mengidentifikasi peluang untuk menetapkan harga yang fleksibel. Kemudian, eh, mengenai perilaku dan pengguna dan efisiensi electric vehicle. Eh, Mengungkap pola penggunaan charger berdasarkan tipe pengguna dan hari dalam seminggu. Kemudian, membantu memahami efisiensi konsumsi energi kendaraan listrik. Dan eh, yang terakhir, mengenai prediksi dan perencanaan masa depan. Kita bisa menyediakan insight untuk kebijakan pengisian daya berbasis data dan juga bisa mendukung keputusan dalam pengembangan infrastruktur kendaraan elektrik ke depan. Nah, dengan analisis ini, kita dapat memahami pola pengisian daya kendaraan elektrik secara lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi strategis yang berdaya guna. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.